Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang batu petir, saudaraku. Ini ada batu petir koleksi saya, saudaraku, dan ini dulu saya dapat itu dari Abah Ridwan, saudaraku, yang punya pondok pesantren Darul Mokodas. Batu petir yang ini itu sudah saya simpan, sudah ada kalau sekitar 13 tahun yang lalu, saudaraku. Dan kebanyakan ya, saudaraku, ya, rata-rata batu petir itu kan ya ada yang seperti kampak atau yang seperti gunungan, itu dulu yang pernah saya buatkan edukasinya. Namun kalau batu petir yang ini itu antik, saudaraku, karena menyerupai telur, saudaraku, dan besar ini, saudaraku, segini. Batu petir yang ini itu sebenarnya dulu saya kepingin, saudaraku, yang memilikinya itu lama sekali, saudaraku, untuk mendapatkannya. Karena batu petir yang ini itu dulu dipakai Abah Ridwan itu buat penggemblengan, saudaraku, atau buat mengisi murid-murid beliau. Dan kalau ada tamu dari jauh, saudaraku, yang minta gemblengan atau biatan tentang media sarana buat keselamatan. Dan saya melihatnya dulu itu waktu pas ada perang-perang antar kampung, saudaraku. Dan kebetulan saat itu saya itu main ke rumah beliau itu tadi, dan waktu itu saya melihat itu kok direndam dan airnya itu diminum orang banyak, seperti itu, saudaraku. Ditaruh di gelas gitu pakai gayung, saudaraku, ya, ditaruh di gelas-gelas seperti itu, saudaraku. Ternyata di dalam baskom besar itu tadi, saudaraku, itu ternyata ada batu petirnya ini, saudaraku. Dan akhirnya saya saking penasaran itu saya tanyakan ke Abah Ridwan itu tadi. Dan kalau pas ada waktu itu saya sering ke rumah beliau, saudaraku, saking penasarannya itu tadi. Dan ternyata kata beliau itu mustika batu petir, kata beliau seperti itu, saudaraku. Namun kalau ditanya soal tuahnya, saudaraku, ya, kanuragannya itu seperti adi bacok, seperti itulah bahasanya. Intinya kalau saya pribadi buat keselamatan, ya, saudaraku, itu terbukti real nyata, saudaraku, karena pas banyak tamu itu tadi, murid-murid beliau datang, itu airnya kan diminum, saudaraku. Itu langsung ditestimoni di tempat, saudaraku, seperti itu. Kalau menurut saya bagus, saudaraku. Bagusnya apa? Karena benda bertuah itu yang mampu dipakai buat rendaman itu yang jelas bahasa tuahnya itu sudah tinggi, saudaraku. Beda benda bertuah yang bahasanya yang biasa-biasa itu udah beda tahapannya itu di situ, saudaraku.
Dan akhirnya ya itu saudaraku, saya bilang ke Abah itu, dan ya seperti itulah bahasanya. Akhirnya bendanya itu saya mahari dan saya bawa saudaraku. Namun dulu beliaunya berpesan itu, yang penting jangan disalahgunakan saudaraku, karena tahapan tuahnya itu sangat luar biasa, dan bahasanya itu takjrib saudaraku, ampuh gitu loh saudaraku, karena sudah banyak terbukti real nyata seperti itu. Dan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang ilmu program guru saudaraku ya. Dan tadi sore saudaraku itu ada murid saya juga dari Jepara itu laporan ke saya, karena sahabatnya juga itu murid saya saudaraku, itu dari Mayong Kudus saudaraku, namanya Kang Tumaji, atau biasanya orang menyebutnya itu Mpu Tumaji. Karena beliau itu kan ada santrinya juga saudaraku ya, jadi sering membuat bahasanya benda bertuah menggunakan ilmu program Maha Guru itu tadi. Karena sekarang yang kebanyakan itu kan kalau di Jawa Timur saudaraku ya, orang yang banyak berburu itu kan anti tembak itu saudaraku. Itu kantung majinya itu banyak apa ya, dicari orang karena itu tadi saudaraku. Jadi murid saya yang namanya Rojiken itu tadi, guru sekarang Mpu Maji sudah apa ya, bahasanya jos gitu. Dan saya bilang ya alhamdulillah, karena saya sebagai seorang guru juga ikut senang kalau ada muridnya itu bahasanya itu maju saudaraku. Yang penting ilmunya itu kan digunakan dalam kebaikan yang sekiranya itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Contohnya itu tadi dipakai buat mengisi seperti batu cincin atau benda-benda yang lainnya lah, bahasanya kurang lebihnya seperti itu. Namun dengan niatan ya buat media sarana keselamatan, dan bahasanya itu untuk kebaikan, kurang lebihnya seperti itu. Dan saya bilang ke murid saya Rojiken itu tadi saudaraku ya, itu Gus Rojik saudaraku. Namun saya biasanya memanggilnya itu Rojiken karena dianya itu kan ya murid saya. Orangnya itu dulu pernah sering itu loh saudaraku, ke tempat Master Limbat. Dulu sering ya syuting-syuting gitulah, bikin YouTube bahasanya. Karena beliaunya juga itu dulu belajar sama saya itu program Maha Guru saudaraku. Karena dulu itu tanya sama itu tadi yang namanya Mpu Tumaji itu nggak dikasih tahu saudaraku, nggak dikasih tahu. Dan saking cerdasnya Kang Rojiken itu tadi, pas ke Kang Tumaji ke rumah saya itu kan saudaraku ya, itu kan bawa teman saudaraku atau kawan itu tadi. Akhirnya dideketin bahasanya ya sering dibawakan rokok dan sebagainya lah, oleh-oleh seperti itu. Akhirnya diminta tolong disuruh mengantar ke rumah saya saudaraku, dan itu juga dikasih imbalan, bahasanya itu kalau sehari itu kerjanya kan dapat ya bahasanya berapa ratus ribu lah, itu diganti saudaraku uang harian itu tadi. Dan akhirnya ketemu sama saya saudaraku seperti itu. Dan setelah murid saya itu tadi
sudah menguasai ilmu program guru ya saudara ya, atau ilmu program maha guru itu tadi. Itu temannya yang tadi itu yang ngantar itu kepengen juga saudaraku, kepengen, akhirnya dikasih kuncinya juga, namun tidak bisa saudaraku, namun tidak bisa. Karena apa ya, karena bahasanya nggak dapat ridho saya, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Karena begini saudaraku ya, sebuah keilmuan itu harus mendapat ridho yang punya saudaraku. Karena dulu saya bergurunya juga seperti itu. Karena seorang guru itu ibaratnya kan orang tua kita sendiri saudaraku. Dan saya menganggap bahasanya murid-murid saya juga ya seperti anak-anak saya, meskipun murid saya itu usianya di atas saya saudaraku. Seperti itu. Yang jelas ilmunya itu takjrib saudaraku. Kalau kita benar-benar sudah mampu menguasai, yaitu tadi intinya itu kalau berguru ya itu tadi saudaraku, jangan seandainya kita minta sama orang lah bahasanya asal gitu, meskipun dikasih tahu kuncinya nggak bisa saudaraku kalau tidak mendapat ridho yang punya itu tadi. Karena apa ya, karena itu kan pakai mahar saudaraku sebenarnya itu. Karena memang dulunya saya belajarnya itu pakai mahar saudaraku. Dan itu tadi ya mintanya gratisan saudaraku, akhirnya juga nggak bisa. Seperti itu, karena kan ada sesuatu yang itu tadi nggak diperjelas lah bahasanya. Dan kebanyakan itu ya alhamdulillah saudaraku ya, ilmu program maha guru itu selama dipelajari murid-murid saya ya alhamdulillah saudaraku. Itu murid saya yang dari Cengkareng itu juga alhamdulillah dipakai buat melestarikan budaya saudaraku, itu dipakai atraksi bahasanya seperti debus seperti itu saudaraku. Dan alhamdulillah luar biasa. Dan Kang Tomaji itu juga yang dipakai buat menangkap peluru ya ilmu itu tadi saudaraku, ilmu program maha guru. Dan dulu juga ada murid saya yang dari Kalimantan Selatan saudaraku, kalau nggak salah itu pernah datang ke rumah saya, itu juga kepengen belajar ilmu itu saudaraku. Dan alhamdulillah ya bisa saudaraku. Dan beliau juga banyak jamaah-jamaah seperti itu saudaraku. Dan dulu ada juga yang cari anti silet itu saudara kita yang dari Jakarta itu sampai muter-muter ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, sampai ke Lampung saudaraku. Itu saking tidak bisanya akhirnya ke rumah saya saudaraku. Dan alhamdulillah ya bisa itu tadi saudaraku. Dan ya alhamdulillah beliaunya itu juga masih sering WA ke saya ya, tanya-tanya kabarnya gitu. Intinya kalau saudaraku memang benar-benar kepengen mempelajari atau bahasanya ilmu program maha guru itu, pesan saya gunakan semestinya saudaraku. Atau bahasanya itu dipakai buat melindungi keluarga, baru orang-orang di sekitar, sahabat, saudara lah bahasanya, kurang lebihnya seperti itu. Gunakan dalam kebaikan saudaraku. Intinya itu ilmunya itu takjrib saudaraku. Bahasa kasarnya itu amwe ora karu-karuan saudaraku, saking dasarnya kurang lebihnya seperti itu. Karena apa ya, peluru saja bisa ditangkap kok saudaraku. Itu real nyata. Ilmu yang seperti itu meskipun ada ilmu kan banyak jenisnya saudaraku, namun ya ilmunya itu kan beda-beda saudaraku. Belum tentu bisa menangkap peluru seperti itu tadi. Itu ya saudaraku, sudah saya jawab tentang
ilmu program Maha Guru. Kalau saudaraku bahasanya kepengen ada yang belajar, harus bahasanya itu gunakanlah dalam kebaikan, saudaraku. Karena apa? Karena ilmu itu meskipun dimari mahal, saudaraku, sekiranya orangnya saya lihat itu kurang pas, ya bahasanya nggak bakal saya ajarkan, saudaraku, nggak bakal saya ajarkan meskipun dimari mahal. Karena dulu saya juga pernah ditawari itu, ya uang mahar itu sekitar 30 sampai 50 juta, saudaraku, namun tidak saya ajarkan, saudaraku. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin itu tadi, saudaraku, ya sudah saya jawab tentang ilmu program Maha Guru. Yang jelas, saudaraku, ya, kalau ada di antara saudaraku yang punya mustika batu petir yang seperti ini, saudaraku, biasanya kalau batu petirnya itu kan itu tadi seperti apa ya, kayak tatah, saudaraku, ya, atau bahasanya ada juga yang seperti kayak gunungan itu dulu yang pernah saya unggah itu, saudaraku, ya, itu agak gepeng besar gitu. Namun kalau yang mustikanya seperti ini, saudaraku, mustikanya seperti ini, dan tuahnya apakah bisa dipakai buat pengobatan dan sebagainya? Bisa, saudaraku, ini dipakai buat kekuatan atau buat rendaman, buat kesehatan, itu bisa, saudaraku. Dan saya juga punya satu-satunya, saudaraku, punya satu-satunya. Dan dulu yang viral itu yang punya batu petir itu kan Pok Nari anak kecil itu loh, saudaraku, pas musim hujan itu main-main itu tahu-tahu ada petir menyambar, itu ditemukan batu mustikanya. Dan ini saya ambil itu di kamar di rumah abah saya, saudaraku. Saya sepertinya kok ingat dulu saya punya mustika batu petir itu di mana, ternyata masih ada. Dan ya ini tadi, saudaraku, saya ambil, akhirnya saya buatkan edukasinya agar untuk menambah wawasan. Oh, ternyata jenis batu petir itu macam-macam, ternyata ada mustikanya, kurang lebihnya kan seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Nanti kedepannya akan saya buatkan edukasi lagi, saudaraku, kalau pas ada waktu. Kalau ada di antara saudaraku yang kepengen request, mungkin saya ada atau ada barangnya atau ada benda bertuahnya, insya Allah akan saya buatkan edukasinya, saudaraku. Karena apa? Karena untuk membuatkan edukasi kan harus ada barangnya juga, saudaraku, ya. Kalau tidak ada barangnya nanti kan ya itu dikira bohong dan sebagainya. Namanya orang banyak, saudaraku, meskipun apa ya, berusaha untuk jujur itu kan terkadang membuatkan edukasi kok nggak ada barangnya, kan seperti itu. Kalau ini kan ada mustikanya, saudaraku, ya, terlihat jelas. Jadi kalau ada orang yang mau bilang aneh-aneh itu kan bahasanya mikir sendiri, kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.